Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM is musik terbaik. Talk show hari ini. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ini saya ucapkan selamat pagi dulu untuk Pak Haryanto ya. Iya. Bener sekali ya. Dengan Betul juga sekali. Mas Cahyo. Ini ada dua orang di sini Kanus Lagracia di studio Solagracia FM bersama dengan Pak Haryanto dan Mas Cahyo nih dari Kartika Sari Toyota. Soalnya Kartika Sari ada dua ya di Iya. mana ya. Ada Betul. motor, Ada mobil. betul. Oke, Pak Ari mungkin agak dekat mikrofon aja nggak apa-apa Pak Ari. Jangan takut mic Pak Ari. Oke, Kanus Lagracia hari ini kita bakal tanya-tanya tentang masalah bisnis otomotif di saat pandemi seperti ini ya Kanus Lagracia. Nah, ini yang saya mau tanyakan adalah dunia otomotif di saat ini ya. Ini kalau saya bilang sih sudah new normal gitu ya. Kabarnya kan seperti itu. Ini seperti apa Pak Ari? Karena kemarin sempat turunnya bener-bener tajam gitu ya. Nah saat ini kondisinya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Well, selamat pagi kawan-kawan Sola Gracia dulu. Ya. Saya sapa. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya pada sehat semua. Iya, amin. Lalu kalau tadi menjawab pertanyaan dari Bro Firman, bukan hanya otomotif ya yang kena dampak ya. Jadi Iya, salah satunya kan. semuanya itu ya. berdampak. Sampai cara kita hidup pun juga harus di-adjust. Oke. Nah, Iya. salah satunya karena kita di bidang otomotif. Nah, jadi ya kita mau sharing sedikit-sedikit Oke, ya. iya. Jadi kalau tahun ini ya berawal dari bulan 3 Iya. itu sudah merasakan sedikit-sedikit efek corona yang dari negara China, Pak. Nah, jadi berimpact di situ kami sebagai dealer ya kan. Pertama tidak menyadarin gitu. Paling cuma virus aja. Ya, Iya. paling ya kena flu dikit ya. Tambah lama kok berita tentang apa namanya yang banyak penyebaran dan sebagainya, lalu matinya berapa, tambah-tambah kita sendiri juga merinding kan. Iya. Nah, jadi dari situ kita berantisipasi ya, dengan cara melakukan sesuai dengan perintah dari pemerintah ya toh, mengenai protokoler kesehatan yang perlu kita siapkan di dealer kami. Jadi kalau customer masuk, dealer kami itu merasa aman. Nah, sebelumnya kan tidak pernah ada cuci tangan, Pak. Iya, benar sekali. Nah, karena dengan kata-kata new tadi, akhirnya kita sediakan cuci tangan. Oke. Nah, habis itu kita kalau datang ke kantor, kan nggak pernah pakai masker, Pak. Nah, sekarang harus pakai masker. Nah, jadi Semua karyawan Pak ya. semua karyawan Dan pengunjung juga. pengunjung juga. Oke. Kita juga sediakan masker bagi pengunjung yang mungkin lupa membawa. Iya. Nah, jadi kita sediakan masker. Lalu kita juga kalau mobil itu mau servis, datang ke penerimaan, biasanya kan langsung diterima vale, customernya langsung masuk ke SA. Nah, jadi kalau yang ini mobil diterima, habis itu kita fogging dulu. Oh, di fogging dulu Di Pak ya. fogging dulu, habis itu baru kita masukin ke stall. Oke. Nah, habis itu selesai, setelah dicuci selesai, sebelum kita kasihkan lagi ke customer, kita fogging lagi, Pak. Nah, jadi itu semua untuk customer-customer yang membeli dengan kita. Oke. Ya, customer Toyota lah basically ya. Jadi kita kepingin semuanya itu sehat. Itu yang terpenting bagi kita, Pak. Iya, Kalau iya. semuanya sehat, bisnis ini akan jalan. Betul sekali Pak ya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi memang ada perubahan perilaku juga di Betul sekali. dealer seperti itu Pak ya. Yes. Ya memang semuanya harus seperti itu Kanus Lagracia karena sekarang kebiasaan berubah jadi semuanya harus berubah. Cara pelayanannya pun juga berubah. Betul, betul. Oke, Mas Cahyo di Kartika Sari sebagai apa nih? Saya di sini sebagai sales manager. Sales manager ya. Iya. Nah, ini pas banget ini untuk masalah penjualan saat ini gimana? Untuk ya oke lah, saat ini saya ngomongin produk Toyota sendiri. Oke, silakan. Iya.
Seperti Pak Haryanto tadi bilang, di awal-awal pandemi emang dunia otomotif berdampak sekali. Betul, ya. Terjadi banyak penurunan yang dari sebelum-sebelumnya. Iya. Gitu. Emang semua belum siap saat itu ya. Iya. Jadi kita, maksudnya Pak Haryanto sendiri sebagai kepala cabang saat itu punya jurus jitu untuk menjagain dealernya ini, Pak. Oke. Gitu. Dijagain ya. Dijagain. Jadi Gimana? jadi menjagain gimana performan penjualan di dealer kami masih tetap paling tidak dah nggak Masih sama sekali tidak ya, paling tidak ada yang keluar lah ya mobilnya, unitnya benar, gitu ya. benar. Gimana itu Mas? Gitu. Emang saat pertama itu yang kita lakukan emang kita kembali lagi ke pendekatan lagi ke customer kami. Ya, kita sapa mereka, kita juga ikut empati lah dengan adanya virus ini, ada pandemi seperti ini kayak gitu. Itu sebagai salah satu contoh juga yang kita lakukan saat itu. Banyak aktivitas yang kita lakukan untuk mendekatan diri dengan customer kami. Jadi gitu. Pendekatan artinya supaya mereka ini tidak lepas dari Toyota gitu ya. Terutama Kartikasari, Pak. Terutama Kartikasari. Nah, kan banyak juga strategi yang yang dilakukan sama teman-teman di dunia otomotif khususnya pada penjualan seperti itu ya. Karena waktu awal pandemi ini kan semua orang di rumah, Pak. Ya kan? Semua orang di rumah, tidak ada yang keluar rumah gitu ya. Bahkan ke showroom pun kayaknya juga enggan gitu ya, karena semua orang ada di waktu itu ada PSBB dan lain sebagainya, semua di rumah. Nah, ketika orang-orang di rumah seperti itu, yang dilakukan sama Kartikasari ini apa? Apakah dengan cara banyak mempromosikan supaya nanti diunduh ketika waktu yang sekarang seperti ini, atau gimana? Mungkin ada kiat-kiatnya waktu itu, Pak. Gimana? Mungkin mau langsung dijawab sama Mas Cahyo? Atau Pak Harinya? Oke, silakan Mas Cahyo. Iya. Seperti tadi kita lakukan, memang kita melakukan pendekatan. Pertama emang kita banyak melakukan namanya media sosial ya. Jadi kita promosi lewat itu. Promosi lewat itu, terus kemudian pendekatan dengan customer juga kita lakukan. Salah satunya juga kita direct langsung ke rumah-rumah customer. Oh gitu. Terutama yang sudah loyal dengan Kartikasari. Gitu. Kita servis mereka mobil kalau kondisinya kita tawari servis. Kita masuk servis, kita layani satu. Kalau customer merasa karena saat itu orang pada enggan keluar rumah toh. Betul. Iya. Kita yang datang ke rumah. Oh gitu, servisnya sampai ke rumah. Sampai ke rumah. Gitu. Wah, ini keren banget ini ya. Pelayanan servis ke rumah-rumah ini, wah ini jarang terjadi nih kayaknya. Ini Kaunselor Gracia buat Anda. Untuk yang sudah punya mobil dengan merek Toyota kayak gitu ya. Ini pelayanannya dari Kartikasari, meskipun dia belinya tidak di Kartikasari, itu seperti apa? Apakah juga bisa dilayani dengan cara servis di rumah seperti itu, Pak? Tetap kita bisa layanin. Untuk Anda yang sekarang sedang mendengarkan, Anda bisa langsung bertanya nanti ya lewat WhatsApp di 0813 3535 7667 Kaunselor Gracia. Nah, Kaunselor Gracia untuk masalah penjualan gitu ya, dikabarkan dari kementerian sendiri, menurut Agus gitu ya, ini pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan ketidakstabilan ya pada ekonomi Indonesia, khususnya di semua sektor bidang bisnis dan lain sebagainya, baik dari sisi permintaan maupun penjualan Kaunselor Gracia, yang juga berdampak pada beberapa sektor manufaktur ya, termasuk industri otomotif saat ini Kaunselor Gracia. Dan pandemi corona sendiri yang terjadi di Indonesia diprediksi bakal memukul berbagai industri di tanah air ya. Namun di tengah kondisi yang cukup saat ini, ternyata masih banyak sektor yang masih menggeliat, dan salah satunya adalah otomotif Kaunselor Gracia. Nah, ini seperti apa? Pak Haryanto gitu ya. Saya mau tanya Pak Haryanto nih. Ini kan kabarnya penjualan sudah mulai naik lagi. Ini dari customer sendiri ini seperti apa, Pak? Apakah mereka ini usahanya juga mulai bangkit atau bagaimana di kala pandemi seperti ini, Pak Haryanto? Oke, Bro Firman. Bro Firman. Iya. Jadi gini,
bulan Januari, Februari, Maret itu kita rata-rata jualan kurang lebih sekitar 230 unit per bulan. Per bulan ya. Nah, pandemi ini sekarang average-nya kurang lebih sekitar 75 sampai 90 unit per bulan. Oke. Nah, jadi turunnya kan cukup dalam. Iya, cukup dalam nih. Nah, lalu kalau kita menganalisa, ya kan, menganalisanya itu stok masih banyak, pabriknya karena pandemi, karyawan pabrik itu dirumahkan sementara. Oke. Ya karena kalau digerocok terus, ya kita sebagai distributor dealernya juga ya akan kesulitan ya. Kesulitan jual. Oke. Nah, jadi stoknya kita termaintain waktu jualan Januari, Februari, Maret itu sekitar 300 unit per bulan supaya achieve jualan seperti average sekitar 230-250 unit. Ya kan? Nah, gara-gara corona ini kita nggak disupply, penjualan juga menurunnya tajam kan gitu. Gitu. Nah, iya. di sini yang kita harus membuat sesuatu permainan ya dalam tanda kutip paket, aktivitas, kreativitas ya kan. Karena Mas Cahyo ini ngomong sama saya, Pak, di lain tempat itu kondisinya parah, Pak. Salesman-nya banyak yang nganggur kan gitu kan. Nah, itu kan membuat kita itu tambah stres, Pak. Oh gitu ya. Kan? Saya sebagai pengusaha ini kan loh lah kalau kawan-kawan saya semua salesman-nya nganggur semua, ya kan gimana caranya untuk membuat salesnya ini naik kan gitu Pak. Kalau semuanya turun kan gitu Pak. Semua orang turun, takut semua kan. Nah, lalu kita ngelihatnya adalah tujuannya adalah memaintain penjualan di Kartika Sari supaya kita masih bisa memberikan service ke customer, lagi pula juga ke karyawan juga happy kan gitu Pak. Jadi kita punya dua pokok permasalahan yang besar nih, kan gitu. Customernya nggak beli, kita juga nggak bisa bayarin. Pusing, ya bener, kan? Nah, lalu kalau misalnya nggak ada yang kerja, ownernya yang pusing kan gitu Pak. Nah, jadi di situ kita melihatnya adalah kita membuat aktivitas supaya naik terus, ya gitu kan. Pak Cahyo ini jagonya yang buat aktivitas. Kalau saya hanya Pak Arianto duduk tenang aja, kita hanya ngerjain, Pak Arianto yang invest, ya kan. Nah, lalu paket-paket kita buatin semua, gitu. Nah, jadi dengan kondisi begini, kalau untuk mau dibilang naik, yes Pak, karena kita kan jual jasa. Betul. Nah, lalu dengan pandemi ini, customer kan yang dulunya mungkin memakai public fasilitas seperti taksi, transportasi, kan gitu kan. Akhirnya dia keharusan untuk mencari rezeki. Nah, kalau masih tetap pakai pabrik itu kan takutnya terkontaminasi dengan namanya corona. Akhirnya mereka memutuskan untuk membeli kendaraan pribadi, Pak. Misalnya di rumah sudah ada satu, karena suami istri bekerja, akhirnya membeli jadi dua, Pak. Nah, dia mau naik transportasi umum takut. Nah, habis itu kalau ikut ke misalnya satu suami istri nih biasanya di suaminya yang ngedrop istrinya. Nah, sekarang kan harinya kan beda, Pak. WFH-nya kan tidak sama tidak sama kan begitu kan. Nah, jadi kita mengikuti tren seperti itu. Nah, jadi kita juga selalu mendengarkan inspirasi, ide-ide, permintaan dari customer. Nah, lalu kita buatkan sesuatu wadah. Wadahnya itu salah satunya ya Pak Cahyo nanti yang bisa menjelaskan. Gitu. Jadi memang seperti itu Konselor Gracia saat ini orang mau naik transportasi umum ya takut ya, artinya yang dulu naik taksi, yang dulu mungkin perjalanan jauh naik kereta dan lain sebagainya, saat ini juga mereka lebih baik naik mobil pribadi dan ternyata mobilnya cuma satu. Akhirnya mau gak mau harus beli, harus nambah seperti itu. Nah, sekarang dari konsumen sendiri Mas Cahyo,
mereka ini dikasih solusi atau mungkin konsultasi dulu kan sebelum membeli kendaraan seperti itu ya. Ini seperti apa permintaan itu harus diturutin atau dari Mas Cahyo sendiri diarahkan supaya nanti mendapatkan sebuah kendaraan yang pas nih? Pasti, emang selama ini yang kita lakukan dan teman-teman lakukan di lapangan atau di dunia salesnya itu, kita melihat kebutuhan dari customer itu sendiri, Pak. Oke. Iya. Kebutuhan seperti apa dan kemampuan customer itu seperti apa, gitu. Jadi nanti kita akan mengarahkan dengan sesuai yang customer itu mau sendiri, gitu. Gitu. Jadi pas lah dengan kemampuan dan kebutuhannya. Jadi kita kasih produk atau unit yang customer mau. Oke. Gitu. Jadi di Toyota sendiri ada Niaga? Kalau Niaga ada, Pak. Oh, ada ya? Ada. Oke. Cuma emang kita lagi concernnya di passenger. Passenger ya? Itu pun marketnya emang paling banyak. Oh gitu. Apalagi di Malang. Oh di Malang ya? Di Malang paling banyak marketnya, Pak. Oke. Itu salah satu layanan yang dilakukan Konselor Gracia. Memang semua strategi bisa dilakukan ya untuk masalah penjualan dan sebagainya gitu ya. Nah ini Pak Haryanto, untuk karyawan sendiri Pak Haryanto, ini masih tetap sama atau ada pengurangan nih Pak Haryanto? Kalau di tempat kami itu saya tidak mengurangi tapi kurang-kurang sendiri, Pak. Bisa seperti itu, gimana Pak Haryanto? Ya mereka mungkin kan kita kan karyawan kan juga banyak, Pak. Oke, ya kan? Nah, lalu mungkin mereka juga merasa khawatir kalau selalu beraktivitas. Iya. Nah, jadi lebih baik mereka di rumah dulu sambil nanti Pak Haryanto saya skip dulu ya 3 bulan. Oke, ada yang seperti itu ya? Ada. Nah, jadi kita memberikan fasilitas ke mereka seperti itu, Pak. Seperti itu. Iya, soalnya kan masih banyak ya beberapa sekarang saya ngomong pabrik gitu ya, yang sampai benar-benar ini separuh masuk, separuh enggak gitu ya. Ada yang dikasih pesangon, kayaknya harus ditutup pabriknya dan sebagainya. Ternyata macam-macam ya strateginya untuk masalah gini, karyawan ini. Gimana, kalau Pak? kita, Pak ya, karena kan kita kan dijual di bidang jasa. Nah, kalau tanpa adanya people, ya kita juga nggak bisa maju, Pak. Oke, iya. Lalu rekan-rekan kita nggak ada pengusaha, juga mereka juga pusing, nggak ada yang dijual kan begitu, Pak. Iya benar. Nah, jadi kolaborasi antar pengusaha dan sebagai rekan kerja seperti Pak Cahyo itu harus seimbang terus. Nah, jadi dengan musim pandemi begini, saya bukan diem aja. Nah, lalu Pak Cahyo kita targetin terus, dia juga pusing kan. Nah jadi Pak Cahyo pun juga begitu. Saya mau agresif, Pak Cahyo yang nggak siap kan juga nggak bisa. Betul, harus balance Pak ya. Harus balance. Okay. Nah, dengan balance-nya ini kita membuat akhirnya kita lebih dekat. Nah, dekat dengan adanya kedekatan itu. Apa sih maunya? Nah kan gitu Pak. Ayo kita sama-sama ngeblend bareng. Ya, jadi saya maunya gini, Pak Cahyo gini. Nah, lalu kita panggil vendor-vendor kita nih. Ayo kita buat aktivitas. Oke. Nah, supaya apa? Kalau sekarang ada customer yang melakukan pembelian, melakukan servis, mau di kantor kita atau mau di rumah yang dijelaskan sama Pak Cahyo tadi, itu kan semua masih dapat rezeki, Pak. Iya. Jadi kalau kita itu punya, saya selalu ngomongin, saya bekerja untuk Pak Cahyo, Pak Cahyo juga bekerja untuk yang lainnya. Oke. Nah, jadi kita hidup sekali, itu berguna untuk orang lain. Wah. Itu quote pagi ini, Pak. Service number one lah ya pokoknya. Oke, service number one Konselor Gracia. Ada yang tanya nih Pak Haryanto, Kartika Sari ini alamatnya di mana Pak Haryanto, dan apa produk yang sekarang lagi hits dengan harga yang murah Pak Haryanto? Ada yang tanya, mungkin ada yang mau beli nih kayaknya. Oke. Iya. Saya sapa dulu Pak ya. Oke, silakan. Ada Mas Tio. Mas Tio, selamat pagi. Iya. Kita beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, ya, di Malang. Nah, kalau untuk produk yang lagi in itu kita punya keluaran baru, Yaris keluar baru nih, meskipun facelift keluar baru. Nah, Pak Cahyo sudah siapin paket-paketnya banyak banget, kan? Karena
Pak Cahyo ini bergabung sama kita karena ahli menghitung. Bukan menghitung yang lain, Pak, menghitung paket. Iya. Lalu ada lagi yang Corolla Cross. Nah, jadi itu lalu pendatang baru Pak itu Pak. Corolla Cross pendatang baru ya. Iya. Itu keren itu modelnya tuh. Nah, itu ada yang hybrid juga. Nah, jadi bisa dirasakan, ya kan? Apalagi Innova ya kalau nggak salah ya. Innova TRD. Innova TRD. Ya, jadi itu limited edition, hanya 2.700 unit diproduksi di Indonesia. Hanya untuk bulan 8, bulan 9 aja. Wah. Itu barang belum datang sudah habis duluan Pak kita. Kita cuma ke bagian berapa? 40-an ya Cahyo ya. 40-an. Itu belum datang barangnya habis Pak. Sudah habis Pak. Sudah habis. Nah, kalau yang murah kira-kira Toyota nggak ada yang harganya yang murah Pak ya. Tapi kita sediakan paket-paket yang menarik. Oke. Nah, jadi paket menariknya itu kalau nggak salah Pak Cahyo tadi bisikin saya nih, Pak ada yang bayarnya tahun depan loh Pak. Loh, istimewa kan? Loh. Hanya aja di Kartika Sari itu, nanti Pak Cahyo bisa jelasin itu. Kok bisa seperti itu? Oke Pak Cahyo, gimana nih? Kok bisa pembayarannya ditunda sampai tahun depan ini? Kalau yang sudah ambil mobil, kemarin kan banyak relaksasi tuh. Gimana? Yang dikasihkan dari berbagai bank. Nah, kami kan juga punya paket. Punya relaksasi juga. Relaksasi angsuran. Jadi customer nanti beli sekarang, bayar DP sekarang, DP juga murah. DP bukan murah, maksudnya juga terjangkau lah. Terjangkau ya. Ada paket 20%, 25%, dan 30%. Dan bayarnya nanti di 2021. 2021 ya. Iya. Mulai start bayarnya di situ. Iya, gitu. Waduh. Jadi customer bawa pulang mobil sekarang, mikir angsurannya nanti belakangan. Waduh. Nah di sini saya juga baca nih Pak Cahyo ini untuk model terbaru ini ya, Toyota Yaris. Nah ini ada headback yang aman kabarnya seperti itu. Sampai ada uji coba ditabrakan sampai hancur seperti ini tapi masih safe. Ini beneran seperti ini teknologinya yang sekarang? Iya. Itu yang Yaris terbaru ini sudah mengadopsi 7 airbag. Oh, wah. Berarti airbag, Pak. Penumpang belakangnya pun safe ya? Belakang sudah safe semua. Jadi airbagnya ada di mana-mana. Ada di mana-mana, Pak ya? Waduh. Ini gokil sekali nih Konslagrasi ya. Yaris loh ini. Yaris, ini paketnya apa nih Pak? Kalau boleh tahu dibocorin sedikit untuk Yaris. Untuk Yaris, kita untuk DP kita bisa mulai start di 25%. Terus kemudian kalau untuk mau customer yang 0% pun ada bunga 0% gitu? Ada. Iya. Tenor juga kita bisa fleksibel sampai masa jangka waktu 6 tahun. 6 tahun Pak 6 ya? tahun bisa. Wah. Terus lagi itu tadi. Iya. Jadi belinya bawanya dari sekarang, bayar nanti di 2021 ya. Iya. Total bisa sampai 6 tahun tenornya Pak ya. Oke. Waduh, gokil sekali Konslagrasi ya. Pak Cahyo mungkin lupa satu lagi. Apa nih Pak? Ada yang nggak pakai DP. Yang nggak pakai bisa bawa pulang Pak? Bisa bawa pulang, tapi bayarnya 100% Pak. Oh. ini kocak sekali. Biar 100% ya. Kalau boleh tahu nih harga untuk Toyota sendiri berapa Pak? Untuk Yaris. Oke. Kalau untuk Yaris memang di kisaran harga 300 juta Pak. Oke, ya. Di range antara 280 sampai 300 gitu. Untuk yang sekarang emang Yaris mengeluarkan 2 tipe. Di tipe G sama TRD. Oke. Gitu. Kalau yang sebelumnya ada 3 tipe E, jadi tipe E sekarang sudah discontinue. Sekarang sudah ada 2 tipe G sama tipe. Ini semua TRD. udah matic ya? Ada manual, ada matic. Jadi masih bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari customer-nya. Oh gitu, ya. Kan ada beberapa kendaraan lain itu yang full matic seperti itu ya. Ini bisa manual, bisa matic ya berarti ya. Yang manual sendiri ada, yang matic ada juga gitu. Oke. Itu Konslagrasi ya. Mungkin ini adalah pilihan yang menarik ya untuk Anda ya. Karena ini terbukti ada super safe-nya gitu ya. Sampai 7 Pak ya airbag-nya ya. 7 airbag. Gila. Tapi jangan berharap ditabrak Konslagrasi ya. Waduh jangan. Ini meskipun aman sekali ya, Anda harus hati-hati.
kondisinya masih seperti ini Konselor Gracia ya, dieman lah ya mobil dan nyawa Anda tentunya Konselor Gracia. Oke, sekarang Pak Rianto, ini tips untuk pendengar sendiri gitu ya di kala pandemi seperti ini. Kan Pak Rianto sendiri tadi sudah mengatakan kalau tempat usaha Pak Rianto sekarang sudah menerapkan yang namanya protokol kesehatan gitu ya. Sekarang protokol kesehatan untuk para pendengar saat ini tuh seperti apa seharusnya? Mungkin Pak Rianto punya saran-saran atau mungkin ya tips lah untuk mereka seperti itu. Oke. Ya. Untuk pendengar yang luar biasa Iya. pagi ini, kalau tips saya itu sebagai pengusaha ya emang semua suffer ya untuk pandemi ini. Tapi kan sebelumnya kan kita juga dikasih enak. Iya. Nah, iya. Nah itu yang penting, mindset kita itu bahwa saya kerja dari tahun 2003 sampai hari ini. Iya. Ya, kita merasakan naik turun, Pak. Seperti harga saham. Ada di puncak waktu seneng, ada yang turun, kan begitu. Nah, kalau di sini emang kita harus mikir tim kita, ya. Jadi jangan hanya memikir egonya kita, selfishnya kita cuman, ya kan. Tapi kita harus mikirin kayak Pak Cahyo. Pak Cahyo kan juga punya keluarga. Betul. Teman-teman semua yang di kantor kan juga punya keluarga. Nah, jadi kalau kemarin sudah ada untung, ya mungkin kita pakailah sedikit, misalnya 20-30% dari keuntungan kemarin, untuk kita beraktivitas. Semakin kita di rumah, duduk nggak ngapa-ngapain, itu semakin membuat kita itu timbul rasa malas. Rasa malas itu emang dari lahir kan sudah ada, Pak. Kodratnya malas itu kan ada. Benar. Nah, kalau namanya kurang pinter kan belajar jadi pinter. Betul. Tapi kalau malas ini kan mau diapa-apain kan tetap malas, Pak. Nggak ada obatnya, Pak ya? Nggak ada obatnya. Nah, jadi tetap beraktivitas sesuai dengan aturan dari pemerintah, ya. Jangan sampai kita menyeleweng dari aturan pemerintah, itu kan bahaya. Betul. Ya. Nah, jadi tetap berusaha, gunakan kreativitas kita, lalu ajak tim kita untuk berpikir. Karena kalau pengusaha nggak mikir, pasti timnya juga nggak akan mikir, Pak. Nah, akhirnya nanti sendiri-sendiri, akhirnya ya yang masalah kan usaha kita. Kalau mereka kan bisa berganti, Pak. Ganti tempat pekerjaan dan lain-lainnya kan, pindah. Nah, tapi kalau kita kan yang sudah kita pertahankan puluhan tahun mungkin, akhirnya nothing, Pak. Karena kita sendiri tidak mau bersharing. Nah, bersharinglah sedikit. Mungkin 20-30% ya dari apa yang kita dapat kemarin, ya, supaya tetap tim kita ini juga membantu kita. Betul. Ya kan? Mereka juga pasti all out kok. Saya yakin. Mau pindah kemanapun juga kondisinya sama. Iya. Kan? Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, mereka saya yakin, Pak, 3 atau 4 kali lipat usaha mereka yang tahun lalu. Di sini mereka akan buktikan bahwa mereka itu pasti akan lebih bisa. Tapi harus didukung sama pengusahanya. Betul. Supaya roda-roda ekonomi ini berjalan. Itu, Pak. Tunjukkan bahwa kita itu benar-benar mencintai pekerjaan kita, keluarga kita, ya kan? Lalu negara kita, Pak. Itu yang penting. Jadi sebagai pengusaha Konselor Gracia dan Anda punya anak buah juga di situ ya kan, harus memikirkan semuanya. Tim ya. Teamwork ya, Pak. Teamwork. Itu penting sekali Konselor Gracia. Jangan egonya yang didahulukan, nanti akan hancur usahanya. Ini, Pak, pesan yang saya tangkap dari Pak Ariel, memang selama ini saya ambil itu, hidup sekali harus bermanfaat buat orang lain. Amin. Best quotes Konselor Gracia. Terima kasih Konselor Gracia yang sudah mendengarkan di pagi hari ini. Terima kasih Pak Arianto, terima kasih juga Mas Cahyo. Ini dari Toyota Kartikasari Malang, Konselor Gracia. Untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut, nanti bisa langsung ke dealer Kartikasari Konselor Gracia ya, untuk masalah Yaris tadi. Terima kasih sekali lagi Pak Arianto, terima kasih Mas Cahyo atas kedatangannya di pagi hari ini. Kita pamit. 982 Solar Gracia FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Solar Gracia FM di www.solargraciafm.com. Solar Gracia FM, hits musik terbaik.